Yang pertama, mengapa terjadi ikhtilaf? Karena hadis itu tidak membicarakan, ada hadis yang tidak membicarakan secara terperinci tentang satu persoalan, itu enggak dibahas secara terperinci, detail begitu enggak. Maka memunculkan pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda. Jangankan hadis, Al-Quran saja itu beda-beda cara membacanya. Kita yang mengikut qiraat riwayat Hafs ini mungkin enggak ada masalah, sama kita rata-rata membacanya karena satu riwayat qiraah Asim. Tapi kalau mazhabnya orang-orang di Maroko, itu beda baca Qur'annya sama kita, karena dia pakai riwayat Imam Warash. Maliki yaumiddin, ma-nya pendek, kalau kita ma-nya panjang. Maliki yaumiddin, beda. Kemudian kalau dia membaca alaihim, kita baca alaihim, mereka baca alaihimu. Kalau kita baca auma malakat aimanuhum, mereka membaca auma malakat aimanuhum. Wasal. Ada perbedaan-perbedaan qiraat. Yang populer itu ada 7 jenis. Seperti orang membaca wadduha, kita enggak membaca wadduha, kita baca wadduha. Tapi itu boleh, karena riwayat-riwayat itu memang banyak. Dia kisahnya dulu di zaman Rasulullah itu ada orang yang tak bisa melafazkan seperti lafaz Rasul. Setelah turun surah Ad-Duha, Nabi turun lalu dibawanya ke satu kaum. Coba baca, ikuti kata Nabi. Wadduha. Mereka ini tak bisa nyebut ha. Akhirnya wadduha. Wadduha. Hampir-hampir ha. Wadduha. Wadduha kata Nabi, wadduha, tak bisa dia. Akhirnya Nabi jumpa lagi dengan Jibril. Sudah engkau sampaikan wahai Muhammad bahwa ada ayat-ayat wahyu Allah yang sudah disampaikan, membacanya. Mereka sudah membaca, cuma enggak persis seperti yang saya baca. Gimana bacanya? Wadduha. Nah, setelah ini nanti engkau sampaikan lagi kepada umatmu bahwa surah Ad-Duha ini dibaca dengan wadduha, kata malaikat Jibril. Datang lagi Nabi, ikuti wadduha. Nah, kan dari kemarin kan memang dah wadduha katanya. Jadi memang ada riwayat, ada orang yang lafaznya beda. Kan suku-suku Arab tuh banyak. Ada yang memang tak bisa sama sekali seperti Nabi, akhirnya dibenarkan oleh Allah lewat Jibril, dan itu menjadi riwayat yang banyak. Makanya ada unzila alayya sab'ata ahruf, diturunkan kepadaku ada 7 qiraat, 7 huruf, yang maksudnya 7 qiraat, 7 jenis bacaan. Itu yang populer. Belum lagi yang tidak populer itu banyak, ada sampai isna asyar 12, ada yang 10. Nah, itu menunjukkan banyak sekali khilafiyah dalam masalah agama ini. Itu Quran yang sudah dijamin enggak ada lagi kesalahan, enggak ada dhaif-dhaifnya. Kalau Quran semua mengakui itu pasti sahih, autentik, valid, memang dari Allah lewat perantaraan malaikat Jibril. Sedangkan Quran itu yang sudah jelas-jelas datang dari Allah, enggak ada keraguan sedikit pun, la raiba fihi, dalam masalah membacanya masih ada perbedaan. Apalagi bab salat yang fikihnya berkaitan dengan hadis-hadis Nabi, yang boleh jadi hadis itu ada yang dhaif, ada yang hadis itu hasan, ada yang sahih. Maka ini menjadi sebab tidak terperinci. Yang kedua, mengapa terjadi perbedaan pendapat? Interpretasi dan logika yang berbeda. Kadang satu hadis itu yang memahami ini beda-beda. Ambil contoh tentang la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraizah. Kata Nabi berpesan kepada sahabat yang mau berangkat, wahai sahabat-sahabat semua, jangan kalian salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Berangkatlah sahabat-sahabat ini. Dalam perjalanan masuk waktu asar. Terus apa kata sahabat? Ini dah masuk waktu asar.
Udah kita sholat, karena udah masuk waktu sholat. Sebahagian mengatakan, apa tak dengar tadi pesan Nabi? Jangan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Kita kan belum sampai di perkampungan Bani Quraisyah, kok dah sholat? Nabi kan pesannya di perkampungan Bani Quraisyah sholat asarnya. Terjadi ikhtilaf, beda pendapat antar sahabat ini. Tapi apa yang terjadi ketika diceritakan, ada yang sholat di, maksudnya masih dalam perjalanan, ada yang bersegera menuju ke perkampungan Bani Quraisyah, sholat asarnya di perkampungan Bani Quraisyah. Ada khilaf antara sahabat satu dengan sahabat yang lain. Disampaikanlah berita itu kepada Nabi, maka walam yu'annib ahadan minhum, tidak seorang pun di antara mereka ini disalahkan Nabi. Nabi benarkan semuanya. Bermakna Nabi itu hatinya lapang, terbuka dengan perbedaan. Tiba-tiba orang hari ini harus orang itu seperti dia, itu masalah. Beribadahnya harus seperti dia. Kalau tidak seperti dia salah. Nabi aja toleransi masalah perbedaan ini tinggi, boleh-boleh aja. Kan itu sudut pandang beda. Nah itu, sedangkan di zaman Nabi saja terjadi perbedaan itu dibenarkan Nabi, apalagi zaman sekarang terjadi perbedaan itu lebih mungkin lagi. Yang ketiga, perbedaan kata dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ada satu kata mushtarak. Mushtarak itu memiliki banyak makna. Boleh jadi ulama ini pakai makna yang pertama, ulama yang lain pakai makna yang kedua, sehingga outputnya, hukumnya, istinbat hukumnya bisa beda. Kami pakai yang ini maknanya. Contohnya yang dalam Quran sajalah, thalathata quru, 3 quru. Kita tidak tahu tuh quru itu apa. Rupanya quru itu bisa artinya haid, bisa artinya suci. Maksudnya ini 3 kali suci atau 3 kali haid. Mazhab Hanafi menyebut 3 kali haid, mazhab Syafi'i menyebut 3 kali suci. Jadi ulama mazhab ini berbeda karena sudut pandangnya berbeda, mengambil makna yang tidak sama. Ini makna ini yang dipakai, ini dipakai. Nah itu contoh-contoh yang disebutkan dalam penjelasan para ulama pada umumnya. Yang keempat, pentarjihan terhadap dalil. Jadi dalil itu rajih atau tidak, itu digunakan oleh ulama untuk menetapkan hukum. Contohnya yang paling mudah itu kunut subuh. Kunut subuh itu menurut mazhab Hambali yang rajih itu tidak pakai kunut. Tapi menurut mazhab Syafi'i yang rajih itu mesti yang kuat dasarnya. Yang rajih. Menurut Syafi'i yang kuat itu kunut subuh itu dianjurkan. Jadi sama-sama hadis tapi pentarjihannya, cara menyimpulkan hukumnya, karena riwayat-riwayat yang dikumpulkannya itu juga ada yang berbeda-beda, akhirnya kesimpulan berbeda. Itu masalah pentarjihan. Termasuk yang kelima, dalam penjelasan yang kelima, perbedaan dalam mensahihkan hadis. Jadi ada kaitan antara tarjih dengan kesahihan hadis. Mazhab Hanafi atau mazhab Hambali menilai hadis tentang kunut subuh itu dhaif. Mazhab Syafi'i menilai sahih. Terus gimana kita yang bukan Imam Syafi'i, yang bukan Imam Hambali ini? Mau kelahi kita. Sementara Imam Hambali itu muridnya Imam Syafi'i. Dan Imam Hambali hormat dengan Syafi'i. Imam Syafi'i pun hormat kepada muridnya. Imam Syafi'i tidak memaksa muridnya untuk mengikut dia kunut subuh. Dan Imam Syafi'i menghormati Imam Hambali yang tak mau kunut subuh. Sebaliknya Imam Hambali yang tahu dia bahwa Imam Syafi'i gurunya kunut subuh, dia juga tidak mempersoalkan. Itu pilihan dia. Latar belakang bacaannya juga beda dan itu biasa-biasa saja. Hanya orang-orang yang hatinya belum siap berbeda lah ngotot itu tuh. Harus kunut atau harus tidak kunut. Itu biasa-biasa saja di kalangan ulama. Imam Syafi'i pun yang menganggap kunut subuh itu pernah dia enggak kunut. Waktu dia pergi ke Irak, itu disuruh dia jadi imam sholat subuh, dia enggak kunut, padahal biasanya kunut. Mengapa? Menghormati orang-orang di Irak itu bermazhab Hanafi. Karena dalam mazhab Hanafi enggak ada kunut subuh. Biasa saja. Dan kunut subuh itu juga bukanlah wajib, sunnat saja. Kalau ditinggalkan tidak sampai berdosa. Justru kalau berkelahi berdosa.
Kita kadang-kadang karena mengamalkan yang sunnat versi kita ini, membiarkan perkelahian, permusuhan. Nah, maka bijak menyikapi perbedaan itu lebih diutamakan daripada kita menganggap sunnah menurut versi kita pula. Itu belum tentu versi mazhab lain itu sunnah. Jadi berbeda silahkan, tetap dengan menjaga bahwa kita sesama satu akidah, yang tidak boleh saling bermusuhan gara-gara masalah perbedaan furu'iyah ini. Yang keenamnya, perbedaan yang keberapa? 6, 7, 8. Ya. Yang keenamnya tentang ada dalil-dalil itu saling bertentangan. Hadis ini menyebut kalau sujud itu tangan dulu. Hadis ini menyebut kalau sujud itu lutut dulu. Bertentangan. Gimana cara menyelesaikannya? Diambillah metode al-jam'u wa taufiq. Gimana solusi pertentangan dalil ini? Dilihatlah mana hadis yang belakangan, mana hadis yang duluan. Apakah hadis yang duluan ini sudah dihapus syariatnya, nasakh mansukh, kemudian hadis yang belakangan ini yang diterima, atau tidak ditemukan mana yang duluan mana yang belakang? Dilihat bagaimana kualitas hadis itu. Lihat matannya juga, apakah dia terbalik. Sebagian ulama menilai hadis itu terbalik. Wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi, letakkan tangan sebelum lutut, itu salah pengucapan. Yang meriwayatkan hadis itu salah ucap. Sebetulnya letakkan lutut sebelum tangan. Itu pendapat mayoritas ulama. Sementara seperti Syekh Albani pula menilai hadis itu sudah betul, itu enggak terbalik. Letakkanlah tangan sebelum lutut, itu sudah betul. Kenapa? Karena unta itu tidak punya lutut. Tidak punya tangan maksudnya. Karena unta tak punya tangan, kalau mau berbeda dengan unta, dulukan tangan katanya. Sementara mazhab yang lain mengatakan berbeda dengan unta itu, kalau unta itu kaki depan itu tangan. Maka supaya berbeda dengan unta, jangan tangan dulu, harus lutut dulu. Ini kan sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana memahami dalil-dalil yang bertentangan. Itu semuanya nanti kesimpulannya silahkan. Yang mau tangan dulu boleh, yang lutut dulu boleh, yang kepala dulu yang tak boleh. Dan termasuk mungkin cara lain selain dua itu yang bermasalah. Yang ke-7, ini kalau udah disebut poin ini kan maksudnya jemaah nih siap-siap kan. Nah, 7 berarti 1 lagi selesai nih. Cepat-cepat loh Ustaz, mungkin dalam hatinya kan. Nah, bolehlah, makanya dibuat poin-poin. Yang ke-7, metode istinbat hukum. Mazhab Maliki enggak sama metodenya dengan mazhab Syafi'i. Kalau yang diikuti mayoritas ulama seluruh dunia nih, mereka tidak meninggalkan 4. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Itu disepakati. Tapi antar mazhab ada penambahan. Seperti mazhab Maliki nambah lagi 1, amalu ahlil Madinah. Amalan penduduk Madinah itu jadi sumber hukum. Ada lagi mazhab yang lain, masalihul mursalah, melihat maslahat. Ada uruf, tradisi, kebiasaan, itu bisa jadi hukum. Kemudian ada lagi sadduz zari'ah, menutup celah. Kemudian ada lagi syar'un mam qablana, syariat sebelum ini. Jadi banyak istilah-istilah metode istinbat hukum itu yang dipakai ulama, sehingga kesimpulannya juga bisa berbeda. Mengapa mazhab Maliki membolehkan memelihara anjing, sementara mazhab Syafi'i melarang? Nah, itu ada sebab-sebabnya. Itu ikhtilaf seperti itu dibahas dalam penjelasan yang terakhir. Nah, ini dah siap-siap kan? Perbedaan karakter ulamanya. Ulama ini keras, mutasyaddid, agak keras lah pokoknya, haram. Jadi orangnya pun, muridnya pun kadang-kadang kalau udah gurunya keras itu ikut kasar juga, suka mengharam-haram sedikit-sedikit haram, muridnya ikut. Tapi ada ulama itu yang dia slow aja, santai-santai. Nah itu kesimpulan juga beda. Contohnya, jangankan hari inilah ustaz-ustaz yang dulu, yang level sahabat Nabi, yang hidup bersama Nabi setelah Nabi wafat, mereka berbeda pendapat. Abdullah bin Umar itu kalau dia jumpa 2 pendapat yang berbeda,
yang dipilihnya yang paling berat. Yang ini mengatakan makruh, yang ini mengatakan haram. Mana yang dia pilih? Yang haram tuh dia pilihnya. Lebih hati-hati katanya. Kenapa? Kalau haram berarti tinggalkan. Kalaupun makruh dia tetap tinggal dapat pahala katanya. Nah, itu ketat, mutasyaddid namanya. Tapi ada ulama itu dan kalangan sahabat juga. Kalau ada dua pilihan yang berat, satu yang ringan, dia pilih yang ringan. Kenapa? Karena agama itu bukan untuk nyulit-nyulitkan orang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama itu bukan untuk menyulitkanmu, agama itu untuk memudahkan engkau dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka kalau begitu saya pilih yang ringan, karena yang berat nanti tak sanggup memikulnya. Nah, jadi sudut pandang atau karakter ulama itu saja sudah memungkinkan terjadi perbedaan. Termasuklah antara Aisyah istri Nabi dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah dengan Aisyah itu beda pendapat. Dalam masalah hukum ditanya, ini gimana? Ini katanya makruh. Tanya ke Aisyah, tanya ke Aisyah makruh. Tanya ke Abu Hurairah mubah. Hukumnya bisa berbeda. Levelnya sahabat Nabi. Dan orang yang paling banyak hafal hadis itu Abu Hurairah. Walaupun dia sebentar bersama Nabi. Aisyah yang dia termasuk hafal juga, banyak hafal juga, tetapi di bawahnya lagi. Tapi itu antara tarik menarik, dari situlah cikal bakal lahirnya mazhab. Ada yang lebih cenderung mengikut pendapat Aisyah radhiyallahu anha, ada yang cenderung pendapat Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abu Hurairah. Nah, semua itu melahirkan perbedaan. Sampailah hari ini masalah fikih ini tetap terjadi perbedaan, dan yang penting bagaimana kita menyikapinya itu. Jangan sampai mendahulukan permusuhan sebab perbedaan pendapat itu. Dulukan persatuan. Karena kita sama-sama seakidah gitu. Nah, itu mungkin 8 poin sebab terjadi perbedaan. Apakah ada yang mau kita diskusikan sebelum ditutup?